disebutkan menyinggung tentang internet ini. Di antaranya hadis yang mengatakan tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai zuhurul qalam, sampai tulisan-tulisan itu cepat menyebar. Kata para ulama, termasuk Imam Nawawi, artinya nanti akan ada fasilitas yang kita katakan di zaman sekarang dengan teknologi yang akan memudahkan seseorang untuk menyebarkan perkataannya. Itu sudah disinggung dari 15 abad yang lalu. Tapi mungkin kita berpikir ini mungkin artinya multi tafsir. Bisa jadi ini bukan internet. Tapi secara umum Islam tuh sudah ajarkan kita setiap sisi dari kehidupan. Karena yang lebih tahu diri kita adalah Allah. Yang lebih tahu kemaslahatan untuk umat itu Allah. Makanya dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah tinggalkan kepada kalian agama ini, urusan kehidupan kalian ini seperti warna yang begitu putih sekali. Tidak ada satu titik hitam pun kecuali semuanya sudah berubah menjadi putih. Ajarannya Nabi sudah tersebar. Ajarannya Nabi sudah begitu jelasnya. Lailuha kanahariha. Saking jernihnya agamanya kita ini, malam itu suasananya saking terangnya seperti di siang hari. Apapun yang tidak nampak di malam hari, namun karena agama ini sudah terangkan begitu jelasnya, seakan-akan kita hidup di siang hari. Kita bisa melihat benda ini, benda itu. Karena jelas tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di hadis yang lain, Abu Darda pernah mengatakan, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqlibu janahaihi fis sama illa wa huwa yudzakkiruna minhu ilma. Saking banyaknya ajarannya Nabi, saking detailnya ajarannya Nabi Muhammad SAW, itu seakan-akan satu sayap ekor burung itu setiap dia kepakkan sayapnya, seakan-akan ada ilmu di sisi itu, ada ilmu di dalamnya. Makanya kita tahu satu hadis tentang sayap ekor nyamuk. Kalau ada ekor nyamuk jatuh di air gelas, apa yang kita lakukan? Segitu detailnya agama kita ini. Sayap ekor nyamuk pun dijelaskan. Baik. Maka dilanjutkan hadis tadi, kata aku mendengar Rasul SAW mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu apapun yang aku tutupi dari perihal ibadah yang mendekatkan seseorang ke dalam surga, kemudian ibadah yang bisa menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah, kecuali sudah dijelaskan semuanya. Dan ini wajib seorang beriman itu secara 100% yakini. Tidak ada celah di kehidupan kita kecuali zamannya Nabi. Begitu yang dipraktekkan oleh para sahabat sudah dijelaskan. Baik. Di hadis yang lain, wa man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Engkau akan hidup di suatu zaman penuh dengan perpecahan. Maka jikalau kau hidup di zaman tersebut, fa'alaikum bisunnati, segera balik di sunnahku. Cari, buka kitab sunnahnya Nabi, cari kitab hadisnya Nabi. Kau akan temukan di situ pencerahannya.
dan engkau akan mencari sesuatu yang membingungkan kehidupan kalian, cari di sunnahnya Nabi, cari dipraktekkan oleh para sahabat. Ada semuanya ikhwan. Cuma terkadang kita ini ya lihat cover bukunya saja, kita para ulamanya saja sudah begitu susahnya. Ya. Baik, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentang internet. Bagaimana kok kita itu kan secara umum penjelasan Nabi sudah jelaskan, apalagi masalah internet ini. Baik, ada yang sedikit mendetailkan satu hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sebagian ulama ini mengatakan ini bukan hadis Nabi, tapi perkataannya Abdullah bin Amr bin As. Baik, kita akan lihat nanti penjelasannya di bawah. Bahwasanya ia mendengarkan atau ia mengatakan inna fil bahri syayatin masjuna awthaqaha Sulaiman. Sesungguhnya ada di arah lautan sana beberapa yang seperti syaitan sifatnya, karena ada beberapa manusia itu syayatin minal insi wal jin. Dari syaitan ini punya dua bangsa. Pertama manusia, kedua adalah bangsa jin. Baik. Ia mengatakan yushaku an takhruju wa taqra'u 'alan nasi Qur'anan. Ditakutkan para syaitan ini dia akan keluar memberikan satu alat atau satu seperti buku, kemudian manusia membacanya seakan-akan mereka membaca Al-Quran. Jadi dulunya ikhwan, orang itu sering sekali membaca Al-Quran, sering sekali di jalanan baca Quran, di pasar baca Quran. Ya, bukan hanya di masjid, di rumah mereka pun baca Quran, tempat perniagaan mereka pun baca Quran. Saking hobinya waktu itu manusia membaca Al-Quran. Kemudian datang Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ada satu kelompok nanti yang membuat satu benda, satu alat yang menjadikan manusia itu berpaling dari membaca Al-Quran. Lebih fokus mereka membaca benda ini. Kata Imam Nawawi, maknahu taqra' syai'an laisa biqur'an. Maksudnya engkau akan membaca ini sesering mungkin sebagaimana engkau membaca Al-Quran, padahal dia ini bukan Al-Quran. Taqul innahu Qur'an la tugharra bihi awamun nas. Tapi orang tadi mengatakan ini nih seperti Quran. Supaya apa? Supaya memberikan gurur, memberikan manipulasi, kebohongan, dusta kepada awamun nas, masyarakat yang jauh dari ilmu. Ia akan memberikan syubhat. Benda ini lebih menyenangkan daripada Al-Quran. Benda ini akan membuatmu nyaman daripada Al-Quran. Maka nanti sebagian manusia yang jauh dirinya dari ilmu akan mengiyakan, karena hawa nafsu kita dituntut ya untuk melakukan hal-hal yang berbau dosa. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu akan mendorong pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang sia-sia. Baik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan inna syaitan la yatamathalu fi suratir rajul fayatil qaum fayuhaddithuhum bil hadith minal kadhib fayatafarraqun. Sesungguhnya ada syaitan yang menyerupai manusia. Ia akan menggunakan wajahnya manusia, datang ke sekelompok manusia, membicarakan suatu hal yang membuat kelompok ini akan yatafarraqun, berpecah belah, dusta, ya, berita-berita palsu,
Kemudian manusia-manusia akan terpecah belah. Ada yang ke golongan A, ada yang ke golongan B, ada yang ikut ini, ada yang ikut itu. Awalnya mereka menyatu gara-gara satu orang datang ke mereka, datang ke tempat duduknya mereka, sehingga tali silaturahimnya mereka terpecah. Kemudian ketika orang-orang tadi ditanya, kenapa kalian terpecah belah? Fayaqulu rajulun minhum sami'tu rajulan a'rifu wajha wala adri masmuhu yuhaddits. Aku ini dengar kabar, ternyata kelompokku ini dan itu punya aib ini dan itu. Dan aku lihat siapa orang yang membawakan kabar tersebut, tapi aku nggak kenal dia dan juga nggak tahu siapa namanya. Ini permisalan kita yang apa yang kita dilakukan di internet, hadirin. Bapak-bapak sekalian, kita ini hobi menyampaikan kabar-kabar. Sampai luasnya kabar itu kita nggak tahu dari mana asalnya kabar ini. Kita nggak pernah ngecek lagi siapa yang mengatakan kabar ini. Ternyata dulu sudah disinggung sama para sahabat radhiyallahu anhu. Kita tahu kabarnya, tapi kita nggak tahu siapa yang mengatakan, siapa yang menciptakan kabar tersebut. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Usyrifu ala utumin min atamil Madinah." Aku pernah menaiki salah satu benteng dari bentengnya kota Madinah. Naik ke atas. Kemudian Nabi bersabda sambil teriak, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian melihat apa yang aku lihat sekarang ini? Kata para sahabat, "Qalu la." Tidak ada yang terjadi wahai Rasulullah. Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. "Inni ara mawaqi'al fitan khilal buyutikum ka mawaqi'il qatr." Sungguh aku sedang melihat fitnah-fitnah itu jatuh dengan derasnya dari langit, masuk ke dalam rumah-rumahnya kalian lebih cepat daripada derasan hujan. Padahal dia di rumah jamaah, padahal dia sedang berlindung diri dari fitnah yang terjadi di lingkungannya. Tapi ternyata fitnah itu deras masuk ke rumahnya masing-masing. Ini sudah disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini, dan kita menggunakan kenikmatan teknologi ini untuk bersyukur dengan kita menggunakannya dalam kebajikan. Taib ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa itu hukum internet? Apa hukumnya? Mubah. Artinya boleh. Karena ini wasilah. Kata ulama fikih, ada satu kode ulama fikih atau apa kita bilang kaidahnya, ya. Al-wasilatu lahal ahkamul maqsudah. Wasilah itu tergantung niatnya, hukumnya tergantung niatnya. Tapi secara zat, hukum dari wasilah itu mubah. Artinya apa? Internet secara zatnya, ya, itu mubah. Wahiyya silahu dzu haddain, seperti pedang yang mempunyai dua mata tadi. Faman istamalaha fil khair fasti'maluhu halal. Barang siapa yang menggunakannya dalam kebaikan, maka penggunaan internet itu menjadi halal. Wa qad tasiru mustahabbah wajibah idza tawaqqafa ala bayanil haqq wa nushr. Dan akan menjadi sunnah, nilai pahalanya itu sunnah, bahkan akan menjadi wajib kalau kita gunakannya dalam menerangkan kebaikan. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai ilmu, kita katakan, ya, tidak harus antum untuk menjadi seorang alim, ustaz, syekh, atau seorang ulama untuk antum mendakwahkan lingkungannya antum. Antum punya ilmu sebiji dua biji, silakan gunakan ilmu tersebut. Antum ingin menulis satu status, ya,
Bapak-bapak di sini pasti punya nih, ya, minimal WA, ya, aplikasi-aplikasi sosmed. Antum punya ilmu, sebarkan, hadirin. Ilmu itu kalau antum tahan dia akan meluap, itu akan merugikan antum. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Quran itu bisa jadi penolongmu, bisa jadi musuhmu. Bagaimana cara Quran menjadi musuh kita? Engkau tidak sebarkan ilmumu. Itu akan menghujat. Masyarakat butuh dari ilmu kita. Silakan antum buat beberapa mungkin kata per kata yang indah beserta dalilnya. Antum sebarkan apa-apa yang antum miliki dari ilmu yang Allah titipkan di dada antum. Baik. Bisa jadi dia pahala sunnah, bisa jadi pahala yang wajib. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, yang kita sedang baca ini kitab dari salah satu ulama. Alhamdulillah beliau masih hidup, hafizahullah. Nama ulamanya Abu Sa'id Bal'id bin Ahmad Al-Jazairi. Kita ambil kitab beliau yang berkaitan dengan adabul internet. Adab internet. Bagaimana cara kita beradab menggunakan internet. Karena banyak sekali di sini adab-adab yang menurut kita penting untuk dibahas. Beliau ini menulis sampai 36 adab dalam menggunakan internet. Kita ambil apa yang kita bisa ambil, hadirin, sebagai faedah buat kita. Ya. Karena kita hidup memang di zaman yang seperti ini. Kemudian kita balik ke rumah kita masing-masing, kita beritahukan istri dan anak kita. Baik, barakallahu fiik. Faman istamalaha, kata beliau, dilanjutkan kata beliau, faman istamalaha internet fi syarr, siapa yang menggunakan atau menggunakan internet dalam keburukan, wa bathal batil wal kadhib wal muharramat, menyebarkan kebohongan, menyebarkan keburukan, menyebarkan sesuatu yang berbau haram, fatasiru haraman. Internet yang hukum aslinya mubah, boleh, maka itu berubah menjadi haram. Ini hati-hati jamaah. Jangan kira karena kita sudah tahu, oh main internet mubah, akhirnya digunakan untuk sesuatu yang salah. Ya, kemudian bermudah-mudahan mendownload aplikasi-aplikasi yang dilarang, kemudian menyebarkan hoax atau kebohongan, ya, dan lain sebagainya karena berpatokan, oh internet halal, oh internet afwan mubah, boleh, berarti boleh berbohong dalam internet, boleh mendusta dalam internet, boleh memfitnah dalam internet, dan ini salah. Kalau kita gunakan internet yang mubah ini, kita gunakan dalam keburukan, maka hukumnya akan berubah menjadi haram. Baik. Bahkan akan menjerumuskan, yahwi biha fid darakat wal iyadu billah, akan menjerumuskan seseorang dalam ad-darakat, yaitu nerakanya Allah. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Min adabi istimalil internet, di antara adab menggunakan internet, yang pertama, muraqabatullah ta'ala, merasa selalu diawasin oleh Allah. Wal khawfu minhu, takut sama Allah. Wal yaqinu annahu yarak, penuh keyakinan kalau Allah itu selalu melihat kita. Qala Allah Ta'ala wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Allah mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah melihat segala apapun yang ada pada diri kita, fahdharu, maka hati-hatilah kalian. Kita ini butuh ketakutan kepada Allah jamaah. Karena kita ini ilmu itu bukan ditolak ukurkan melalui berapa guru yang sudah kita pelajari ilmu dari ini. Bukan untuk dikoleksi beberapa ilmu yang sudah kita dapati. Ilmu itu yang menjadi patokan kita berilmu atau tidak. Takut enggak kita sama Allah?
Kalau di hati kita belum ada rasa khasyah, takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ilmu itu belum masuk di hati kita. Silakan ukur diri kita masing-masing jamaah. Seberapa takutnya kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya, lihat di sini, hanya orang yang memiliki ilmu. Ketahuilah saudaraku sekalian, kalau kita sudah takut sama Allah, ada ilmu di hati kita. Kalau kita belum merasa demikian, berarti ilmu itu hanya sekedar materi, maklumat yang ditangkap oleh akal pikiran kita, belum masuk di hatinya kita. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Menafsirkan tentang ihsan. Ihsan itu seperti apa? Engkau itu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau enggak berhasil untuk melihat Allah, maka ketahuilah Allah itu melihat. Jadi orang-orang muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta ridho sama orang-orang muhsin, adalah mereka yang selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan ini derajat yang paling tinggi. Karena kita sama-sama sudah pelajari, Islam itu ada beberapa, agama kita ini ada beberapa tingkatan. Yang paling tinggi itu ihsan. Yang nomor 2 itu iman. Yang nomor 3 itu Islam. Makanya ada ungkapan ya, Islam KTP. Orang yang beragama Islam namun sejatinya perilakunya dia di luar dari agama Islam. Baik. Yang kedua, jadi yang pertama merasa diawasi oleh Allah. Baik. Karena sejatinya kita ini kalau sudah ditemukan atau bersama dengan internet, ya, hanya kita dan Allah yang tahu apa yang kita perbuat. Hanya kita dan Allah yang tahu apa yang kita perbuat. Yang kedua, al-ihsas bi ahmiyatil waqt. Merasa peka, sensitif dengan pentingnya memaksimalkan waktu. Jadi kalau kita orang yang tidak mau tahu urusan dengan waktu, kita orang yang tidak pedulikan dengan waktu yang Allah berikan sama kita, lebih baik tinggalkan hal-hal yang berbau sia-sia dalam internet. Kalau kita orang yang belum berhasil membagi-bagi waktu, lebih baik tinggalkan. Ikhwan, ada satu kisah menarik. Jadi Abu Darda ini orang yang rajin ibadah. Rajin sekali ibadah. Bahkan waktunya 20 jam setiap hari dia gunakan untuk ibadah. Paling rajin ibadah. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya ngeluh. Wahai Rasulullah, ini Abu Darda gini dan gini, tolong berikan pencerahan. Akhirnya apa? Dipanggillah Abu Darda. Abu Darda, engkau kata istrimu taqumu bil-laili wa tasumu bin-nahar. Setiap hari engkau salat malam jamaah. Dari setelah ba'dal isya sampai menjelang subuh setiap hari. Wa tasumun nahar, setiap hari juga dia berpuasa. Setiap hari. Kemudian kata Rasulullah, dikurangi lagi ibadahnya. Dikurangi. Kata Abu Darda, ya ketika disuruh Rasulullah puasa setiap bulan itu 3 hari, Ayyamul Bid, puasa Qamariyah itu tanggal 13, 14, 15 dalam bulan Hijriah. Puasa 3 hari setiap bulan. Kata Abu Darda, ya Rasulullah, saya maunya lebih, bisa wahai Rasulullah. Kemudian tambah kalau gitu puasa Senin Kamis. Ya Rasulullah, saya maunya lebih lagi. Ya sudah, puasa Daud. Ya. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fika 'alaika haq.
Wahai Abu Darda, tubuhmu punya hak untuk kau tunaikan. Wa inna fi jarika 'alaika haq. Istrimu punya hak yang engkau harus tunaikan. Baik. Hukumnya jamaah, faedahnya rajin ibadah pun Rasulullah larang. Apalagi rajin kita dalam menggunakan internet yang tidak ada, maksudnya zatnya internet itu hukumnya mubah, boleh. Tapi di sini maknanya apa? Rajin ibadah tanpa memperdulikan yang lain. Dia nggak peduli ada istrinya, yang penting saya ini ibadah. Dia nggak peduli ada anaknya, yang penting saya ini ibadah. Jamaah hadirin, yang Allah minta itu bukan duduk diamnya kita 24 jam di masjid. Bahkan yang Allah inginkan dari kita nggak sampai 20 jam di masjid. Yang Allah inginkan 8 jam, wala 5 jam enggak. Yang Allah inginkan itu apa? Kita ingat terus Allah di mana-mana tempat kita berada. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Kalau kalian selesai salat, maka menyebarlah kalian fil ard, di buminya Allah. Tapi ingat, wadhkurullaha katsiran. Engkau pergi ke sekolah kamu, engkau ngajar di sana, ingat sama Allah. Engkau pergi ke pasar, engkau berniaga di sana, ingatlah sama Allah. Engkau pergi ke kantormu, engkau bermuamalah di sana, bekerja di sana, ingat sama Allah. Itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah inginkan. Luar biasa hadirin, terkadang kita hanya fokus, padahal sekitar kita itu bisa dijadikan ibadah. Senyum kita kepada istri kita ibadah jamaah. Menafkahi kita dengan kepada anak-anak kita itu ibadah. Ya, antum harus paham di situ. Baik, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, jadi kalau kita sudah tahu porsi kita dalam membagi waktu, kapan waktunya untuk kita fokus di internetnya kita, kapan kita waktunya untuk fokus di keluarganya kita, kapan kita fokus untuk pekerjaannya kita, tolong itu dibagi rata. Antum harus punya schedule-nya itu. Berapa jam di hadapan handphone, berapa jam di hadapan laptop, ya supaya antum benar-benar tahu kualitas waktu. Apalagi kalau kita tidak membagi waktu untuk keluarga. Ya kawan, bapak-bapak sekalian, ini khusus untuk bapak-bapak. Saya punya satu pesan. Saya punya satu pesan. Ya, ketika nanti balik di rumah kita, maksimalkan waktu untuk keluarga. Ingat, di Al-Quran tidak ada cerita nasihat seorang ibu ke anaknya, jarang kita temukan. Isinya Al-Quran, pesannya Luqman kepada anaknya. Isinya Al-Quran, pesannya Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Isinya Quran, pesannya Nabi Ayub kepada anak-anaknya. Isinya Al-Quran, pesannya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, dan lain sebagainya jamaah. Banyak. Kenapa? Allah itu tahu laki-laki atau seorang bapak itu jarang di rumah. Maka pesan kami, ketika pulang berhasil ke rumah, bagi waktu kalian untuk di rumah, fokus untuk quality time sama keluarga. Tinggalkan dulu. Baik, berikan waktu untuk anak-anak kita. Dan Nabi pun dalam cerita-cerita yang banyak itu fokusnya untuk menasehati anak atau cucu-cucunya, anak-anak kecil. Ibnu Abbas berapa kali dapat nasihat dari Nabi. Muaz bin Jabal, bisikan-bisikan orang tua atau yang dituakan itu lebih indah kepada anak-anaknya, lebih masuk. Baik Ustaz, ibu kan madrasatul ula, ibu kan orang yang mengajari anak-anaknya, yang pertama kali mengajari anaknya itu ibu. Baik, antum kenapa nggak berpikir
Di satu ayat itu yang disinggung itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu di sini ya, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, lebih khusus, lebih diutamakan. Karena kalau perempuan itu harusnya ada tak yang sukun di situ, atau huruf nun. Karena ini dari kaidah bahasa Arab. Kalau laki-laki banyak waw dipanjangkan, waw sukun di situ. Ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang Islam dari kalangan laki-laki, itu lebih utama. Allah singgung, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah singgung di situ para ayat punya tanggung jawab. Itu lebih berharga daripada harta yang kita berikan. Kualitas waktu kita duduk sama mereka, kita ikut bermain sama mereka, itu lebih berharga daripada harta yang kita berikan kepada mereka. Baik. Yang ketiga, al-ma'rifatu bi akhtaril internet hatta tahdharu minha wallati minha, mengetahui keburukan-keburukan yang ada pada internet. Kita mencari tahu keburukan-keburukan internet ini bukan untuk mengamalkannya, akan tetapi untuk menghindarkan diri kita daripadanya. Makanya beberapa sahabat termasuk Hudzaifah bin Yaman mengatakan a'rifu syarra la syarri walakin li atawaqqihi. Aku mencari tahu hal-hal yang buruk bukan untuk masuk ke dalam keburukan tersebut, tapi untuk aku berlindung dari jalan-jalan yang menuju kepada keburukan tersebut. Kita ketahui dulu apa keburukannya. Yang pertama, inna katsiran min baramijihi tuharribud dinal islami. Kebanyakan, tidak semua, banyak ya, menurut penulis ini, dari aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya itu berlawanan dengan Islam. Banyak sekali yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan antum semua paham ini. Antum semua tahu ini. Lagi-lagi ini sebagai pengingat kita. Kita ajarkan ini kepada anak-anak kita nanti. Baik. Yang kedua, wa tufsidul akhlaq. Banyak sekali aplikasi yang ada di dalam internet ini yang merusak akhlak kita. Sebagian mungkin yang pekerjaannya mendidik siswa itu faham tentang ini. Karena pasti kita inginnya yang terbaik untuk anak didik kita. Kita sudah lakukan beberapa opsi, beberapa sebab, namun pada akhirnya ternyata ini yang lebih menyenangkan daripada didikan yang kita lakukan di kelas kita. Sementara kita memperbaiki akhlak, internet kebanyakan yang merusak akhlaknya mereka. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan pada lantai.
Baik, ikhwan. Selanjutnya, adab yang selanjutnya setelah kita tahu bahayanya internet, ya, termasuk bahayanya internet itu apa? Di dalamnya itu kita bisa mencari tahu segala hal. Contoh, ta'limus sihir, belajar sihir. Tutorialnya ada. Ini bahayanya kalau kita tidak lindungi anak-anak kita. Kemudian di antara bahayanya juga ta'limul qatl. Belajar, mohon maaf, membunuh. Ada, Pak. Ini yang kita sayangkan, ini ada kabar kemarin itu, anak umur 11 tahun di Sulawesi, ya, itu dibunuh oleh 2 pelaku. Baru kemarin atau hari ini anak baca. 2 pelakunya, Pak, satunya umurnya 17 tahun, yang satunya umurnya 14 tahun. Kok bisa? Ternyata alasannya mereka ini baca dulu. Ada satu berita yang mereka ambil di internet tentang perdagangan jual beli organ tubuh. Tepat.
Ini bukan sekedar teori, ini memang kejadian. Ada yang seperti itu Pak kejadiannya. Makanya kalau kita nggak menjaga, nggak tahu bahayanya bagaimana internet ini. Internet ini nggak ada sekatnya kita Pak. Cari apapun diklik langsung ada Pak. Tugas kita ini berat sekali sebagai ayah. Tugas kita semuanya. Tapi ikhwan, setelah kita tahu bahayanya internet, kita masuk di adab yang selanjutnya. Adab yang selanjutnya, tidak langsung percaya kabar yang datang dari internet. Tidak langsung percaya. Maka yang harus dilakukan adalah cross check ulang lagi. Mana sumbernya, dilihat lagi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita. Kata Rasulullah di satu hadis, kafa bil mar'i ithman, untuk dia berdosa seorang hamba kalau dia menyampaikan apapun yang didengar olehnya. Likulli masami, apapun yang ia dengar langsung dipercaya, langsung diambil. Bahkan kita ini dilarang sama Rasulullah untuk mencari informasi-informasi yang berlebih, informasi yang sia-sia tentunya. Kata Rasulullah, wailun li'aqma'in al-qaul, celaka bagi mereka yang selalu kepo terus, padahal itu informasi yang sia-sia. Ini bahaya. Aqma' itu corong ya, Rasulullah menggambarkan telinganya itu seperti corong yang besar dia punya telinga, dia mau kumpulkan semua informasi-informasi yang tidak ada nilainya, dari pahala atau lebih buruk lagi, bahkan mungkin itu bernilai dosa maupun berlaku sia-sia. Kemudian di adab yang selanjutnya, kita akan mengambil beberapa adab yang penting untuk meringkas, yang sejalan sama keadaan yang kita rasakan pada hari ini. Adab yang selanjutnya, la tastagni bil internet anil kitab. Jangan mencukupkan diri dengan berinternet saja sehingga engkau tinggalkan kitabnya para ulama. Jadi sebagian itu menuntut ilmu, muridnya Google misalnya, muridnya YouTube. Ya, sebagian menuntut ilmu seperti itu, mencukupkan diri. Tapi hukumnya boleh. Cari di mana? Di internet itu sesuatu kajian-kajian para ulama asatizah kita. Ya, kemudian cari misalnya di YouTube kajian video-video yang baik, kajian asatizah kita. Boleh. Tapi yang dilarang tatkala kita mencukupkan diri hanya sebatas menggunakan internet saja, tidak mau mengkajinya langsung lewat kitab, membukanya langsung lewat kitab, tidak mau menghadiri langsung kajian ilmu tersebut. Ini yang dilarang. Baik. Selanjutnya, ini yang penting lumayan ini. Di adab yang beliau tulis nomor yang ke-11 atau yang ke-17. Hasin dhannaka bi ikhwanik. Perbaiki prasangkaanmu untuk saudara. Ini ikhwan seringkali kita temukan. Beberapa itu apa kita bilang, melihat status saudaranya, kemudian menilai saudaranya dari status tersebut, memberikan prasangkaan buruk untuk saudaranya. Ikhwan,
ya, perlu kita ketahui, yang kita share, yang kita berikan di internet, baik dari status-status saudara-saudara kita, itu hanya sebagian dari hidupnya dia. Bukan semua hidupnya tercantum pada satu statusnya. Ini yang perlu dibukakan, dijelaskan. Jadi ikhwan, tatkala kita sudah masuk di internet, perbaiki dulu prasangkaan kita buat saudara kita. Terkadang itu menilai itu langsung sekaligus. Oh, ada ikhwan nih, dia begini, ternyata orangnya seperti ini, ternyata wujud aslinya seperti ini, buruk ternyata. Di depan kita saja dia baik, gara-gara melihat statusnya dia, sehingga semua kebaikan-kebaikan saudaranya hilang begitu saja, ya, luput dari dia. Ini yang pertama kali atau yang kita harus tekankan, perbaiki prasangkaan kita untuk saudara kita tersebut. Kemudian yang ke-18 yang disebutkan oleh beliau, ini kita loncat saja karena banyak sekali. Terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya, liyajtanibu aw liyajtanibiz zukur at-tahaddutsa wa dardasyah ma'al inath. Ini untuk dijauhkan, disarankan untuk menjauhi, untuk saling memberikan pesan dan membalas pesan. Bagi yang pria pesannya ke wanita, atau yang wanita pesannya ke pria, atau saling nelpon berlawanan jenis. Disarankan oleh Syekh ini ditinggalkan. Tapi ingat, dalam catatan biqadaril hajah, sesuai dengan hajat. Kalau dia punya hajat silakan, boleh. Kemudian ma'at ta'akkudi min amanil fitnah. Kalau kita punya hajat, misalnya sama lawan jenis kita, silakan, ya, utarakan hajatmu, tapi dengan syarat kita bisa aman dari fitnah. Ya, kita bisa aman dari fitnah. Kemudian bagi wanita, agar tidak tazwikil kalam, memperindah suaranya, wa tazwinuhu wa tarqiquhu. Kemudian direndahkan suaranya, dilembutkan suaranya, dan suara tersebut tidak mungkin tidak pernah didengar oleh suaminya sendiri. Ketika sama suami, ya, wah, luar biasa, tanpa perlu mikrofon, ya, suaranya menggelegar. Tapi kalau sudah ada tukang sayur depan rumahnya lewat, Mas, misi Mas, ya, ada kurir mungkin datang lumayan lembut, ya, ini kebalik, ya, harusnya suara indahnya wanita itu untuk suaminya. Baik, dengan catatan yang seperti itu. Pertama, ada hajat. Yang kedua, sudah tahu aman diri kita ini dari fitnah. Sudah tahu kita nggak akan terfitnah oleh lawan jenis tersebut. Yang ketiga, ini untuk perempuan, tidak memperindah suaranya. Tidak memperindah suaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhdha'na bil qaul." Jangan kalian rendahkan wahai para wanita suara-suara kalian. Fayatma'alladzi fi qalbihi maradun. Maka akan terfitnah orang-orang laki-laki yang punya penyakit di hatinya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wad-dukhala 'alan nisa." Hati-hati jikalau kalian berkomunikasi dengan perempuan. Hati-hati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk memasuki rumah perempuan tersebut. Baik. Selanjutnya ikhwan, Afshi as-salam wa akthir minhu bidayatan wa nihayatan. Engkau memperbanyak salam. Tentu ini ada fikihnya di sebagian para ulama.
ketika kita memberikan pesan melalui medsosnya kita, apakah kita wajib salam atau kita sekedar langsung utarakan atau menggunakan kata bismillah? Ini yang ada dipelajari oleh para ulama, dan sebagian ulama mengatakan kalau pesan kita seakan-akan ingin ngobrol sama fulan, maka diutamakan gunakan assalamualaikum. Kalau kita mau bicara tapi melalui medsos, pesan, ya, ini kita sama teman kita assalamualaikum. Tapi kalau misalnya pesan kita itu seperti surat, seperti perintah, beda kan? Kalau kita bicarakan, kalau kita seorang pemimpin ingin menugasi bawahannya, beda sama kita sebagai teman ke teman kita. Kalau memang kita ingin memberikan seperti surat atau perintah, chatnya itu seperti perintah, maka utamakan pakai bismillah. Ya, utamakan pakai bismillah. Tapi kalau sekedar kita chat sama teman-teman, tahu sendiri kan teman-teman kita siapa, dan kita tahu sendiri siapa yang menjadi bawahan kita, kita memberikan perintah mungkin, utamakan pakai bismillah. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita akan loncat beberapa. La taqdab mimman ittasala bika khata'. Dan ini seringkali terjadi. Jangan langsung marah kalau ada sedikit kekeliruan dalam berkomunikasi. Ini seringkali terjadi tatkala kita punya satu grup. Saudara, teman-teman kita mungkin sedikit salah, menyinggung hatinya, kita jangan langsung marah. Beda Pak, ketemu langsung sama lewat chat itu. Kalau ketemu langsung maunya seperti ini maksudnya. Tapi gara-gara lewat chat jadi multitafsir, kemana-mana arahnya. Nah, kita sebagai orang yang bijak, setelah kita tahu adab yang ini, maka kita jangan langsung marah. Sebagian langsung marah, ya, sakit hati. Ya, ini tidak bijak. Ya, jadi jangan langsung marah. Kata Nabi Muhammad SAW, la taqdab walakal jannah. Jangan marah, jangan cepat marah, maka yang jadi jaminan adalah surga. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang banyak. Di antara adab berinternet, la tunshir suratak, ya, wala surata waladik, khasatan idza kanu, ya. Baik, kita artikan dahulu. Jangan kau sebarkan langsung wajahmu. Ini juga untuk para wanita, ya. Terlebih khusus, jangan sampai ada wajah yang tersebar. Ya, pria pun demikian. Ya, karena ada beberapa pria itu sukanya foto mukanya diri sendiri. Ya, selfie kalau bahasa sekarang. Itu biarkan itu jadi memorialnya kalian, kita. Jadi apa momentumnya kita sendiri, yang kita lihat diri, oh ternyata wajah saya seperti ini. Ya, tapi jangan disebarkan. Dan para ulama mengatakan jangan juga sebarkan wajah anak kita. Terlebih kalau anak kita itu langsung didetailkan sama Syekh di sini, saminan. Ya, gemuk, berisik. Kalau bahasa kitanya imut. Jangan disebarkan. Karena kalau sudah disebarkan, yang melihat itu kita nggak bisa netralkan. Siapapun akan melihat nanti. Akhirnya apa yang terjadi? Akan masuk di situ celah-celah penyakit ain namanya. Dan penyakit ain pelakunya tuh nggak sadar, korbannya apalagi. Kata Nabi Muhammad SAW, "Aktsaru, yang paling banyak membunuh umatku di antaranya adalah penyakit ain." Kita nggak tahu, ini penyakit nggak bisa dideteksi sama dokter. Jadi ini ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, perlu kita perhatikan lagi untuk tidak menyebarkan gambar diri kita, apalagi gambar keluarga kita. Buat para wanita juga tolong dijaga, hatta bentuk tubuhnya saja. Ustaz, banyak wanita itu
yang dia nggak mau, Ustaz, bukan wajah kami tetap pakai niqab, ya cadaran, kami cuma sebarkan tangan, ya sepatu, itu sering kita temukan toh, ya, atau dia lagi hadap ke belakang, difoto dari belakang. Hatta itu karena apa? Ada saja laki-laki itu yang punya kelainan, tangan perempuan saja sudah menjadi fitnah, kakinya, bentuk tubuhnya secara utuh, apalagi ada laki-laki itu yang terobsesi seperti itu, ada, ya. Bahkan ada itu kejadian nyata ini, dia itu tidak tergoda sama wanita-wanita yang buka auratnya. Yang dia tergoda adalah wanita-wanita yang tertutup auratnya. Dia lebih terfitnah sama wanita yang tertutup seperti itu. Waliyadzubillah. Tapi ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Jadi ana balikkan itu ke antum semuanya. Ana balikkan ke antum semuanya. Ada satu adab, ya, mohon izinkan anak-anak bahasnya. Dia lumayan penting juga, karena ini berlaku juga di kehidupan kita. Ya, adab terakhir jamaah. La tunshir alwana ta'am. Jangan kau sebarkan foto makanan yang kau makan. Ya. Walal malabis allati razaqaka Allah Ta'ala. Dan juga pakaian yang Allah berikan kepadamu. Dan khusus perempuan lagi. Ini tulisan mar'ah di kitab ini sengaja dibolkan. Dibolkan itu ditebalkan. Karena sebenarnya ini kajian ini untuk ummahat. Karena mereka itu banyak waktu untuk berkecimpung di bagian ini. Ya, kita tidak mengatakan semuanya punya handphone masing-masing, kita lebih tahu diri kita masing-masing. Terlebih khusus untuk mar'ah, dia memamerkan perhiasannya di medsos, memamerkan, kata Syekh di sini, semua aktivitas harian dia. Tapi kita sebarkan aktivitas harian boleh, tapi tidak semua hidup kita untuk dipamerkan. Baik, semuanya punya porsi masing-masing. Terlebih tadi makanan, boleh nggak kita foto makanan untuk jualan? Kalau untuk jualan, bagi para pedagang makanan boleh. Kalau untuk jualan, akad salam di sini. Akad yang kita boleh kita tunjukkan ciri-ciri makanan, kita pamerkan terlebih dahulu, bayar dulu, baru nanti akan diberikan makanan tersebut. Tapi kalau makanan yang kita makan hari itu, kita pergi ke satu restoran, foto, ditaruh tag dulu namanya, oh ini restoran ini, itu kasihan orang-orang yang gak dapat makan di hari itu. Bagaimana? Penyakit ain di situ jemaah, hati-hati. Taib, ini tugas kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai bapak. Kita ingatkan diri kita terlebih dahulu, kemudian untuk orang-orang yang ada di sekitar kita tentang apa yang harus kita ketahui dalam berinternet. Barakallahu fikum jamaah sekalian. Semoga dari apa yang kita sampaikan ada sedikit atau banyaknya, alhamdulillah, yang memberikan kesan perubahan dari sebagian sisi kehidupan kita. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.